Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang materi ghibah atau menggunjing atau membicarakan orang lain. Ghibah itu termasuk akhlak madmumah, akhlak yang jelek, yang dilarang agama dan dibenci Allah. Namun realitas sekarang kita berada di zaman informasi yang tanpa sekat dan waktu. Informasi yang ada di belahan bumi barat bisa kita akses, bisa kita saksikan detik ini pula tanpa harus menunggu hari kemudian. Hal ini tercipta karena berkembangnya teknologi informasi dan media sosial di tangan masyarakat mayoritas dunia. Bagai pedang bersisi dua. Satu sisi membawa manfaat, segala jenis ilmu atau informasi apa bisa kita cari di media sosial. Sisi lain juga membawa mafsadat, membawa kejelekan. Apabila tidak bisa memanfaatkan media sosial, maka informasi-informasi yang buruk yang akan dia akses. Dengan demikian, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mari kita manfaatkan media sosial yang kita miliki itu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Kalau zaman dulu orang mau memberikan informasi, baik itu informasi yang baik atau ghibah, harus bertemu langsung dengan lawan bicaranya. Dan itu pun pendengarnya terbatas yang diberi informasi. Namun sekarang berkat adanya kecanggihan teknologi, ketika seorang mau menyampaikan informasi apalah wujudnya, apalah materinya, mereka hanya dengan menggenggam media sosial kemudian dengan tangannya menulis, atau yang lebih canggih lagi dengan video, dengan Twitter, dengan Instagram atau apalah wa alihi wa ashabihi, sehingga mereka bisa mengupload hati tersebut, apalagi baik yang buruk maupun yang jelek. Setelah diupload kemudian dibaca oleh jutaan manusia, diaksesnya oleh jutaan manusia. Gunjingan di media sosial tidak akan pernah hilang sebelum dihapus. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang fasilitas yang paling praktis untuk menceritakan kejelekan orang lain atau memberikan informasi banyak melalui WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain, Twitter, YouTube. Peluang untuk mengungkapkan isi hati atau membicarakan kejelekan orang lain itu semakin menganga besar. Pergunjingan kini tidak hanya pembicaraan di lisan, tapi meningkat kepada tangan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Salim bin Basil mengatakan di antara maksiat tangan adalah menuliskan satu hal yang haram diucapkan. Lebih jauh lagi beliau mengatakan sosial dan jenis dosa menulis yang lain justru dosanya lebih besar dan lebih langgeng. Apa sebabnya? Karena potensi jangkauan maksiat tersebut lebih luas dan tidak bisa hilang dengan sekejap. Beda dengan lisan, ketika diucapkan kemudian hilang dari ingatan. Tapi kalau di media sosial tidak akan hilang sebelum dihapus. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam bermedia sosial di antara kita banyak pula yang masih menjadi silent reader atau pembaca pasif. Tidak pernah menuliskan suatu status di Facebook atau yang lainnya, tidak pernah berkomentar di WA group, namun aktif membaca sampai selesai, kesana kemari yang dibaca. Menjadi silent reader pun tidak lantas terbebas dari jeratan ghibah. Sebagai silent reader, kita juga harus berhati-hati memilih teman, memfollow teman, dan mensubscribe siapa dia. Karena apabila kita salah memilih teman, berada dalam grup yang keliru,
mensubscribe orang-orang yang gemar menggunjing orang lain, maka kita akan terjebak dengan mudah menjadi otomatis membaca berita gunjingan mereka. Imam Nawawi mengatakan menyimak sebuah gunjingan dan membicarakan itu sama haramnya dengan menggunjing itu sendiri. Dalam konteks bermedia sosial, apabila ada postingan yang arahnya membicarakan keburukan orang lain, segera pindah ke konten yang lebih bermanfaat mestinya. Jangan justru gunjingan tersebut dibaca sampai selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu menjadi jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Hujurat ayat 12. Yang terakhir, kami mengajak sekali lagi, mari kita jauhi ghibah, karena itu sejelek-jelek perbuatan. Memakan daging adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang berlisan fasih, tidak hobi menggunjing baik secara lisan maupun melalui media sosial. Kalau Rasulullah bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan," selamatnya manusia tergantung lisannya. Tapi sekarang sudah bertambah, tidak hanya selamatnya lisan selamatnya manusia tergantung lisan, tapi selamatnya manusia tergantung tulisan. Berhati-hatilah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.